Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kelas 11 SMA Islam Tarbiyatul Falah? Pada pagi hari ini materi pelajaran bahasa Indonesia, semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks argumentasi dan persuasi. Ya, di sini materinya yaitu mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Ya, jadi ketika kita mengenalkan, maka kita buat dalam bentuk argumentasi, kemudian mempromosikan kita buat dalam bentuk persuasi. Ya. Nah, apa itu teks argumentasi dan persuasi? Ya, di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang teks argumentasi dan persuasi ini. Pertama yang akan kita pelajari, membaca kritis tentang teks argumentasi dulu. Ya, contohnya, kemudian mengidentifikasi ide pokok dan pendukungnya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengidentifikasi kalimat fakta dan opini. Selanjutnya menulis teks argumentasi, dan berikutnya memahami ciri, tujuan, dan unsur-unsur dari poster. Selanjutnya kita mencoba nanti merancang dan membuat poster. Itu urutan pembelajaran yang akan kita jalani pada teks argumentasi dan persuasi ini. Untuk mengetahui apa itu teks argumentasi dan persuasi, nanti setelah dibahas mungkin kamu bisa membuat simpulan ya, apa itu argumentasi dan apa itu persuasi. Jadi teks argumentasi mungkin kamu juga pernah mempelajari ya waktu di SMP atau di kelas 10 ya, tentang teks argumentasi itu yang seperti apa, teks persuasi yang seperti apa. Pertama, untuk ini Ibu akan berikan beberapa pertanyaan. Apa saja produk pangan lokal Indonesia sebagai sumber karbohidrat yang kamu ketahui? Mungkin di daerah ya, kita di daerah produk pangan lokal kita biasa mengonsumsi nasi, tapi mungkin adakah yang lainnya ya, yang sumber-sumber karbohidrat yang lain yang kamu ketahui? Kemudian apakah produk pangan lokal tersebut sudah dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Kemudian berikan pendapat kalian disertai bukti-bukti yang mendukung bahwa produk pangan lokal Indonesia tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Misalnya singkong, ya, layak tidak dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia dan dunia, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mempromosikan produk pangan lokal Indonesia tersebut agar dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Nah, dua faktor ini ya, dua nomor ini. Nomor 3 berarti kita menulis argumentasi, dan yang keempat kita menulis persuasi ya. Jadi menyampaikan pendapat disertai bukti-bukti yang mendukung bahwa produk pangan lokal Indonesia layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Dan yang terakhir kita mencoba mempromosikan produk pangan lokal tersebut ya, agar dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Maka bentuk tulisannya berbentuk persuasi. Kalau yang ketiga bentuk tulisannya berbentuk argumentasi. Ya, kita baca dulu contoh teks argumentasi ya, yang berjudul diversifikasi untuk ketahanan pangan. Maaf, ini judulnya agak ke samping ya. Diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini.
tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan. Tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,6%, jagung 18,9% dan kentang 4,99%. Akan tetapi kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru pada akhir 80-an. Proporsi beras semakin dominan mencapai 81,15%. Sisanya ubi kayu 10,02% dan jagung 7,82%. Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal yang lain jadi terabaikan. Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat non-beras. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati atau wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Kita akan kembali meneguhkan bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Hal ini ditindaklanjuti dengan gerakan sejumlah daerah yang mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan dari kepala daerah untuk mulai memelopori mengonsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun, upaya ini tentu tidak mudah membalikan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain harus diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan non-beras harus bisa diandalkan. Pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal seperti umbi-umbian di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif dibanding dengan komoditas pangan utama, yakni beras, masih menjadi kendala terbesar.
Sinergi dari semua pihak untuk mengangkat produk pangan lokal selain beras memang harus sudah mulai dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi di Indonesia. Ini diambil dari Harian Media Indonesia. Nah, setelah kita membaca teks tentang argumentasi ya tentang pangan, diversifikasi pangan lokal ini, maka kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf. Tadi kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf ya, ada 6 paragraf. Dalam setiap paragraf ada gagasan-gagasan utama, ya, dan ditambah dengan beberapa gagasan penjelas ya. Nah, kita mengenal di dalam pengembangan paragraf ini ada 2 pola ya. Di antaranya paragraf deduksi dan ada paragraf induksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang gagasan utamanya disimpan di awal paragraf, diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian ditutup dengan kalimat utama atau gagasan utamanya disimpan di akhir paragraf ya. Yaitu untuk pola pengembangan paragraf. Jadi dalam pola pengembangan paragraf ini kita akan menggunakan pola yang mana ya, tentu pilihan kita ya, tapi yang harus diingat di dalam setiap paragraf hanya terdapat satu gagasan utama. Jadi ketika kita punya 2 gagasan utama maka harus dibuat 2 paragraf. Itu syarat dalam membuat paragraf ya, 1 gagasan utama. Kemudian ditambah dengan gagasan-gagasan penjelasnya ya. Gagasan penjelasnya boleh beberapa, 2, 3, 4 ya, terserah, tidak terbatas ya untuk gagasan penjelasnya. Tapi gagasan utamanya, gagasan pokoknya hanya 1 itu. Dan ketika disimpan gagasan utamanya itu di awal, maka terbentuklah sebuah paragraf deduksi ya. Jadi kalau disimpan di akhir paragraf adalah paragraf induksi. Boleh juga kita menyimpannya di awal dan di akhir paragraf. Jadi diulangi lagi ya, ketika kita menyebutkan tentang gagasan utamanya di awal paragraf, kemudian di akhir paragraf kita ulas lagi, diulangi lagi, tetapi mungkin bahasanya sedikit berbeda, ya kalimatnya sedikit berbeda, tapi maksudnya gagasan pokoknya sama. Nah itu juga boleh, itu namanya paragraf deduksi induksi. Nah yang akan kita pelajari ini ya tentang deduksi dan induksi ini ya. Nah apa yang membedakan antara kalimat gagasan pokok dan kalimat penjelas? Nah ini kadang-kadang yang sering membingungkan ya antara gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nah, di dalam gagasan pokok maka cakupan makna kalimatnya itu bersifat luas, bersifat umum, perlu penjelasan. Sedangkan di dalam kalimat penjelas isinya itu menjelaskan dari kalimat pokok tadi itu, gagasan pokok ya. Jadi cakupan maknanya dalam kalimat penjelas ini lebih khusus ya. Jadi kalau dilihat paragraf deduksi ini ya diawali dengan kalimat umum diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Nah itu paragraf deduksi. Berbeda kalau paragraf induksi. Kalau paragraf induksi itu diawali dengan beberapa kalimat penjelas. Ya, jadi yang khusus-khusus dulu dikemukakan, baru ditutup dengan yang pokok, yang cakupan maknanya yang luas, yang lebih umum. Jadi khusus-khusus
umum. Nah, itu yang paragraf induksi. Kalau paragraf deduksi umum, khusus, khusus, khusus. Kalau paragraf induksi khusus, khusus, umum, kebalikannya seperti itu. Nah, itu dalam bentuk paragraf deduksi dan induksi ini, ya. Di sini ada contoh paragraf deduksi, ya. Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia giat meningkatkan kegiatan produksi di segala sektor, khususnya sektor pangan. Pemerintah didukung oleh masyarakat sedang berusaha memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diharapkan bisa dipenuhi dari produk pangan lokal. Produk pangan lokal akan dipasok oleh petani-petani Indonesia yang mengolah lahan pertanian dengan cara modern dan menggunakan teknologi terbaik. Tugas pemerintah adalah membantu para petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pangan dari setiap musim panen. Nah, ini terdiri dari beberapa kalimat dalam satu paragraf ini. Paragraf ini ya merupakan paragraf deduksi yang diawali dengan gagasan pokok atau kalimat utama. Ya. Apa yang membedakan kalimat yang ke-1 dengan kalimat yang lain? Nah, kita cek dulu. Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Ini sifatnya umum, ya. Tentang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Ini sifatnya umum. Kemudian dijelaskan, untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia giat dalam kegiatan produksi di segala sektor. Berarti menjelaskan tentang meningkatkan perekonomian tadi itu ya dengan kegiatan-kegiatan produksi di segala sektor, khususnya sektor pangan. Ya. Ini selain menjelaskan tentang perekonomian, tadi ya kesejahteraan warga juga ya. Pemerintah didukung oleh masyarakat sedang berusaha memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Ya, jadi menjelaskan tentang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga ya. Tentu dengan meningkatnya perekonomian maka kesejahteraan warganya juga akan terasa seperti itu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini dijelaskan dalam beberapa kalimat penjelas ya. Pemerintah kemudian kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diharapkan bisa dipenuhi dari produk pangan lokal. Produk pangan lokal akan dipasok oleh petani-petani Indonesia yang mengolah lahan pertanian dengan cara modern dan menggunakan teknologi terbaik. Tugas pemerintah adalah membantu para petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pangan dari setiap musim panen. Nah, ini beberapa kalimat terakhir itu ya, dari kalimat kedua sampai dengan kalimat yang terakhir itu merupakan penjelas dari kalimat yang pertama yang sifatnya umum tadi itu ya. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya di sini meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga ya. Jadi ada bagian yang dijelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, itu terlihat dalam penjelasannya di kalimat-kalimat penjelas. Jadi dalam kalimat penjelasnya menjelaskan tentang bagaimana peningkatan perekonomian. Berarti peningkatan perekonomian ini adalah merupakan kata kunci ya. Jadi bukan menjelaskan tentang negara besar misalnya, tidak menjelaskan tentang negara besar, tapi menjelaskan tentang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Nah, itu berarti kata kuncinya itu yang dijelaskan di dalam kalimat penjelasnya. Ya, jadi
Itu untuk membedakan kalimat yang berupa gagasan utama dengan kalimat yang berupa gagasan penjelas. Jadi kalimat yang berupa gagasan utama cakupan maknanya luas, sedangkan kalimat yang berupa penjelas cakupan maknanya lebih khusus, ya, lebih spesifik begitu, ya. Itu contoh deduksi. Sekarang kita lihat contoh paragraf induksi. Berarti gagasan utamanya ada di akhir paragraf, ya. Berbagai jenis pangan tradisional yang kita kenal menggunakan pati sagu sebagai bahan dasarnya. Untuk mendapatkan pati sagu harus melalui beberapa tahap atau proses. Pertama-tama dilakukan pemilihan pohon yang akan ditebang, yang biasanya sudah berusia sekitar 8-10 tahun. Setelah pohon ditebang, dilakukan proses pembersihan batang pohon dan pemotongan batang pohon menjadi lebih kecil yang disebut tual. Tual tersebut dibawa keluar dari kebun dan akan mengalami proses pemarutan dengan mesin parut. Serbuk hasil parutan tadi ditampung di dalam sebuah bak yang berisi air yang akan dikeluarkan melalui sebuah pipa yang sudah diberikan saringan sehingga menjadi sagu cair. Sagu cair tersebut kemudian didiamkan kurang lebih 2 minggu hingga membeku dan menjadi sagu basah. Sagu basah itu kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga menjadi tepung sagu. Begitulah proses panjang yang dilalui dari sebatang pohon sagu hingga akhirnya dapat menjadi pati sagu dan siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan. Nah, setelah membaca contoh tadi, ya, atau mungkin perlu dijelaskan dulu ini tentang paragraf induksi, ya. Tadi paragraf induksi adalah kebalikan dari paragraf deduksi yang gagasan utamanya disimpan di awal, maka paragraf induksi ini gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Yaitu begitulah proses panjang yang dilalui dari sebatang pohon sagu hingga akhirnya dapat menjadi pati sagu dan siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan. Ini merupakan kalimat yang lebih luas cakupan maknanya. Di bagian awal itu menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pati sagu, ya. Jadi dengan pengantar dulu berbagai jenis pangan tradisional yang kita kenal menggunakan pati sagu sebagai bahan dasarnya. Kemudian bagaimana cara pembuatan pati sagu itu, prosesnya, ya, tahapan disebut pertama ini dan seterusnya sampai di bagian akhir disimpulkan begitulah proses panjang yang dilalui dari sebatang pohon sagu hingga akhirnya dapat menjadi pati sagu dan siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan. Jadi diawali dengan beberapa kalimat penjelas yang sifatnya khusus dulu, di bagian akhir ditutup dengan kalimat utama atau gagasan pokok yang sifatnya umum, kalimat yang sifatnya umum dan luas cakupan maknanya. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Jawab dulu tentang pertanyaan benar atau salah, ya. Dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam kalimat utama, benar atau salah. Kemudian hanya terdapat 1 kalimat penjelasan dalam satu paragraf untuk menjelaskan ide pokok, benar atau salah. Pokok pengembangan paragraf deduksi dimulai dengan pernyataan umum, kemudian diakhiri dengan pernyataan-pernyataan khusus, benar atau salah. Kalimat utama pada pengembangan induktif atau induksi terletak di akhir paragraf, benar atau salah.
Pola pengembangan induksi dimulai dengan pernyataan-pernyataan khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Kalau kamu sudah bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan ini, Ibu yakin berarti kamu sudah paham tentang paragraf, ya. Jadi jawablah hanya benar atau salah di dalam kolom komentar, ya, untuk memperlihatkan bahwa kamu sudah paham belum tentang paragraf deduksi dan induksi ini, karena itu merupakan modal utama ya untuk paragraf itu. Sebab kita kalau tidak paham dengan pengembangan paragraf, bagaimana kita bisa menulis dengan baik ya. Selanjutnya tugas ini tulislah sebuah paragraf dengan pola pengembangan deduksi dan sebuah paragraf dengan pola pengembangan induksi. Setiap paragraf minimal terdiri dari 7 kalimat dengan tema tempe sebagai sumber makanan protein nabati. Ya, jadi kamu mencari ya, membuat kalimat-kalimat tentang temanya tempe. Ya. Tempe sebagai sumber makanan protein nabati dibuat dalam bentuk deduksi, berarti gagasan utamanya dulu, setelah itu ditambah penjelas-penjelasnya tentang tempe itu bagaimana. Ya. Selanjutnya buat pula pola pengembangan paragraf. Tentukan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam teks diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ya, di situ tadi ada 6 paragraf. Ya, sengaja tadi Ibu tidak membuat contoh paragraf dari situ ya. Jadi supaya kamu bisa menentukan pola pengembangan paragraf dari teks diversifikasi untuk ketahanan pangan tadi itu ya. Jadi paragraf ke-1 gagasan pokoknya yang mana ditulis kalimatnya. Kemudian paragraf kedua gagasan pokoknya yang mana dan seterusnya sampai yang terakhir tadi itu ya 6 paragraf. Jelas ya, nanti ditulis di Google Classroom. Ya, selanjutnya materi dari argumentasi ini ada kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi ya. Jadi menemukan kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Untuk kalimat fakta tentu kamu sudah paham ya tentang fakta. Apa itu fakta? Ya, fakta adalah kalau itu bentuk suatu kalimat, maka kalimat fakta itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak bisa terbantahkan kebenarannya itu adalah kalimat fakta. Jadi sesuatu yang benar-benar yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenaran dari kalimat tersebut ya. Jadi itu adalah kalimat fakta. Kemudian di sini ada contoh. Salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Ya. Ini adalah fakta. Sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan Maluku, itu juga fakta. Ya, jadi kebenarannya memang bisa dibuktikan seperti itu ya. Kemudian selain kalimat fakta juga ada kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat hasil gagasan, pendapat atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok ya. Kalimat opini atau kalimat pendapat ya, jadi isinya berupa pendapat atau gagasan atau perkiraan baik gagasan seseorang ataupun kelompok ya. Misalnya di sini apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok Indonesia. Nah, itu tentu belum bisa dijadikan bukti sebagai fakta kebenaran ya. Apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok Indonesia. Itu apabila kan, jadi belum pasti kebenarannya. Bisa atau tidak.
sagu ini menggantikan beras sebagai makanan pokok Indonesia. Ya. Walaupun di situ apabila dikembangkan dengan baik. Jadi kebenarannya belum bisa dibuktikan, ya, baru sebuah perkiraan seperti itu, prediksi, ya, apabila dikembangkan dengan baik sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok Indonesia. Baru dugaan, ya, dugaan atau prediksi. Nah, selanjutnya tadi kan mencoba menulis paragraf. Kalau kamu sudah bisa menulis paragraf, maka kamu mencoba juga menulis teks argumentasi. Ya, jadi kalau kamu sudah bisa menulis paragraf, menggabungkan beberapa paragraf berarti itu sebuah teks, ya, wacana. Dan yang sekarang yang akan kita bahas atau yang akan kalian tulis nanti itu adalah teksnya berupa argumentasi. Jadi teks argumentasi ini digunakan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari penulis. Oleh karena itu, opini penulis harus didukung dengan data dan fakta yang valid. Di samping dalam menulis teks argumentasi harus menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Ya. Jadi inti atau kunci dari teks argumentasi ini gagasan, ide, ya, atau pendapat dari penulis. Jadi bukan hanya sekedar faktanya saja, tapi kita punya gagasan, punya ide. Kita melihat ada suatu fakta, tapi kemudian kita punya ide, punya gagasan, punya pendapat. Nah, pendapat kita itu kemudian dituangkan, ya, dalam bentuk tulisan, disertai dengan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, berupa data-data atau fakta-fakta yang valid, ya. Nah, maka akan terbentuklah sebuah paragraf argumentasi atau sebuah teks argumentasi. Jadi tugas pada materi ini, ya, ketika kita menulis argumentasi atau kalian menulis argumentasi, perlu disiapkan pendapatnya dulu, ya, misalnya tentang makanan lokal, ya, pendapat kamu misalnya tentang makanan lokal ini bagaimana? Makanan lokal ini sangat bagus dikembangkan di daerah mana misalnya seperti itu, ya, itu pendapat. Nah, pendapat ini tentu harus didukung oleh fakta-fakta dan data-data yang valid. Ya, dikatakan bagusnya itu seperti apa, ya, faktanya bagaimana, datanya bagaimana. Jadi tidak asal sekedar menyampaikan pendapat, tapi pendapat itu memang harus didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta, dan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu dalam menulis argumentasi. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita menulis teks argumentasi ini adalah menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Tentu bukan hanya dalam teks argumentasi saja. Ketika kita menulis paragraf itu harus padu, ya, tapi dalam setiap tulisan kita, baik itu paragraf argumentasi ataupun paragraf yang lain, maka paragraf kita itu harus padu. Syarat padu sebuah paragraf itu adanya hubungan yang padu antar kalimatnya atau antar paragrafnya. Jadi hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf itu sangat erat, ya. Nah, kepaduan teks itu bisa dibangun secara kohesi dan koherensi, ya. Jadi secara kohesi ini dapat berupa pengacuan, substitusi, pelesapan, penggunaan konjungsi, repetisi, sinonim, antonim, dan lain-lain. Itu secara kohesi. Jadi menggunakan kata-kata tertentu yang memang ada hubungannya antara kalimat satu dan kalimat berikutnya, seperti itu, ya. Jadi antar kalimat itu ada
ada saling keterkaitan dengan menggunakan kata-kata tertentu, misalnya dengan pengacuan ya, ada kata acuan, hal itu misalnya sudah disebutkan dalam kalimat pertamanya tentang sesuatu, kemudian kalimat keduanya hal itu atau tersebut misalnya ya, itu berarti mengacu pada kata-kata tertentu dalam kalimat sebelumnya. Atau penggunaan konjungsi misalnya ya, untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Begitu juga dengan penggunaan kata ulang ya, maksudnya diulang-ulang lagi ya. Misalnya kata sagu tadi diulang lagi pada kalimat berikutnya itu. Nah itu juga untuk menunjukkan adanya kepaduan secara kohesi antar kalimat-kalimat tersebut, atau menggunakan sinonim, antonim, substitusi dan pelesapannya dan lain-lain. Itu jadi untuk supaya antar kalimat itu ada kepaduan secara kohesi, gunakanlah yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat ya. Tadi bisa dengan acuan, pelesapan, substitusi, konjungsi, repetisi, sinonim ataupun antonimnya ya. Kemudian selain kohesi juga kepaduan itu secara koherensi, yaitu kepaduan antar gagasan-gagasan dalam suatu paragraf. Jadi antar gagasan di kalimat ke-1 dengan kalimat kedua dan berikutnya itu padu ya. Jadi padu di situ, kalimat ke-1 misalnya ini bentuk deduksi ya. Kalimat ke-1 gagasan pokoknya, kemudian kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tentang kalimat ke-1. Nah itu jadi ada kepaduan gagasan, tidak berdiri sendiri-sendiri kalimat-kalimatnya itu. Nah itu yang dimaksud dengan adanya kepaduan di dalam paragraf. Jadi padu secara antar kalimatnya, padu secara gagasan-gagasannya. Jadi padu secara kohesi dan koheren. Nah coba bandingkan dua paragraf ini. Masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad lalu telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Jadi ketika kita membacanya, antara kalimat-kalimat tidak ada suatu kepaduan ya. Jadi seolah kalimat itu berdiri sendiri-sendiri begitu. Sekarang kita lihat dalam paragraf yang satu lagi. Sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras yang dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Oleh karena itu, sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Nah, kalimat atau maksudnya paragraf yang kedua ini lebih padu baik secara kohesi maupun koheren. Ya, jadi di dalam paragraf yang kedua ada penggunaan kata yang diulang-ulang atau repetisi ya. Di sini misalnya sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Pada kalimat kedua, kata sagu juga diulangi, sehingga ada satu keterikatan, ada satu hubungan yang erat antara kalimat ke-1 dan kedua, jadi lebih padu ya. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana. Ini cara dengan pengulangan ya.
Kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Ya, jadi kata sagu diulang beberapa kali, bahkan hampir setiap kalimat menggunakan kata yang sama di pengulangan. Jadi maksudnya untuk menghubungkan antara kalimat dan kalimat sehingga ada kepaduan secara kohesi. Ya. Kemudian di bagian akhir, dalam kalimat terakhir itu ada konjungsi, penggunaan konjungsi. Oleh karena itu, sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Ya, jadi selain menggunakan pengulangan kata yang sama dari setiap kalimatnya, juga ada penggunaan konjungsi atau kata penghubung ya untuk mempererat ataupun adanya kepaduan antar kalimat-kalimat serta padu secara gagasannya juga. Jadi gagasannya itu menjelaskan tentang sagu yang dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku ini, kemudian dijelaskan di bagian berikutnya itu ya. Jadi padu antara kalimat-kalimat jadi padu secara kohesi dan koherensi, berbeda dengan paragraf yang satu lagi tadi yang sebelumnya ya. Nah, itu jadi syarat di dalam menyusun paragraf harus padu baik secara kohesi maupun secara koherensi. Nah, itu tentang teks argumentasi dan menyusun paragraf ya. Selanjutnya cobalah kamu tulis teks argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras padi ya, selain beras padi. Sebab sekarang ini mungkin ada beras selain beras dari padi ya, misalnya beras dari jagung tapi dibuatnya seperti beras padi ya. Nah, itu bagaimana kamu bisa mengenalkan ataupun ya supaya masyarakat itu mengenal tentang mengonsumsi makanan pokok selain beras padi ya. Misalnya bagaimana supaya masyarakat itu mau mengonsumsi ataupun mengenal tentang makanan pokok yang lain ya, alternatif yang lain ya selain dari beras padi begitu ya. Jadi temanya mengonsumsi makanan pokok selain beras padi seperti itu ya. Nah, itu tentang argumentasi sampai kamu menulis teks argumentasi ya. Jadi berarti tadi dalam teks ini menulisnya ya, berarti kamu punya pendapat tentang makanan pokok lain selain beras baik untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok misalnya begitu ya. Itu kan pendapat, kemudian didukung dengan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid ya. Itu tentang argumentasi. Selanjutnya bagian persuasinya. Dan di dalam persuasinya kita akan membahas tentang poster ya. Memahami poster sebagai jenis teks persuasi. Jadi teks persuasi itu teks yang seperti apa nanti kita akan lihat ya. Di sini ada beberapa ciri-ciri poster yang baik. Adanya komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Kemudian dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu sehingga mudah dipahami, menggunakan kalimat ajakan baik berupa ajakan secara langsung maupun tidak langsung. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung. Poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat. Nah, itu ciri-ciri poster yang baik. Jadi
nanti kita selain bisa menulis argumentasinya, kita juga bisa menulis berupa persuasi ini dalam bentuk poster ya. Nah, di sini ada contoh poster. Nah, ini jenis-jenis poster, kita kenal ada poster niaga, berarti itu ya poster yang menawarkan tentang sesuatu ya. Kemudian ada poster kegiatan, ada poster layanan masyarakat, ada poster kelas mungkin ya. Nah, di sini ada contoh poster tentang makanan sehat. Ya, berarti ini mengenalkan makanan sehat itu apa saja ya. Ini dibuat dalam bentuk gambar yang sangat bagus, perpaduan antara kalimat dengan gambarnya juga ya. Di situ ada wortel, ada brokoli, ada buah, ada susu ya. Jadi sudah bagus di situ ya tentang makanan sehat itu. Nah, ini berarti supaya masyarakat itu bisa mengenal tentang makanan sehat dan juga bisa mengonsumsi makanan sehat tersebut ya. Itu berarti dalam bentuk persuasi ya. Jadi mengajak, mempengaruhi supaya halayak umum mau mengikuti pendapat kita, itu dalam persuasi ya. Kemudian paduan warnanya kita perhatikan juga ya. Perpaduan tulisan dan gambar ya cukup bagus, sehingga ketika ini ditulis kalau dalam ukuran besar, ketika kita lewat mungkin melihat gambar ini akan terlihat jelas dan bisa dibaca sambil lewat begitu. Itu adalah ciri ataupun syarat sebuah poster ya. Nah, di sini ada contoh poster yang lain. Dukung ketahanan pangan lokal. Ini dukung ketahanan pangan lokal, ada persuasinya ya. Bukan pangan pengganti beras, bahan pangan pengganti beras ya. Dukung ketahanan pangan lokal. Di situ ada persuasi, mengajak ya, mengajak agar masyarakat mau mendukung tentang ketahanan pangan lokal ini. Atau misalnya yuk sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Seperti itu ya. Jadi contoh-contoh dalam poster. Nah, selanjutnya tadi ya langsung pada tugas untuk membuat poster. Mungkin ini lebih mudah ya. Buatlah poster mengenai alternatif pangan lokal Indonesia. Pilih dan susun kalimat yang singkat, padat, menarik, dan persuasif. Sertakan gambar yang sesuai dengan tema, gunakan warna yang menarik, kemudian dibuat pada kertas, lalu dipoto dan dikirimkan lewat ke classroom ya. Jadi tugasnya selain tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan, ada juga tugas menulis paragraf, tugas menulis argumentasi, kemudian tugas membuat poster. Lumayan banyak ya, tapi ini sudah selesai satu bab untuk 1 bulan selesai ya. Ini lebih cepat justru ya. Ibu harap segera kamu pelajari dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya, berarti nanti penilaian juga langsung masuk seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada hari ini tentang teks argumentasi dan persuasi ini bisa dipahami dengan baik ya, dan apabila ada yang kurang dipahami, kurang jelas, bisa kamu tanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menjawabnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.